Halo teman-teman, kembali lagi di cerita jam 10 malam. Admin di sini akan membawakan kisah horor, mistis, atau kejadian janggal lainnya. Tapi sebelum Admin mulai bercerita, tidak ada salahnya untuk kalian subscribe dan nyalakan loncengnya di bawah. Apabila kalian suka konten ini, kalian bisa like di bawah. Malam ini, Admin akan membawakan kisah horor yang berasal dari kota Semarang. Kisah ini disebutkan oleh seorang satpam bernama Sutoyo. Kala itu, Sutoyo bertugas jaga malam. Ia bekerja di salah satu situs sejarah di Semarang yang sangat terkenal. Ya, bukan lain adalah Lawang Sewu. Pagi itu, Sutoyo berjalan-jalan santai di kompleknya. Ia tidak merasakan hal aneh pada hari itu. Seperti biasa, ia membantu istrinya ketika tidak bekerja. Pada hari itu, Sutoyo dijadwalkan untuk shift malam. Aneh, pada biasanya ia selalu mendapatkan jadwal shift siang. Hingga sore hari menjelang, Sutoyo tiba di pos jaganya di Lawang Sewu. Seperti biasa, ia langsung membuat segelas kopi. Nampaknya hari itu, Sutoyo ditemani seorang rekan. Sebut saja Mardika. Kala itu, Mardika datang sebelum Sutoyo. Mardika menuturkan saat itu, dirinya memang bersama Sutoyo. Namun hari itu, Sutoyo tampak berbeda dari biasanya. Entah apa yang ia pikirkan, Sutoyo hanya tampak berbeda. Ia tidak mengerti apa saja yang berbeda dari biasanya. "Pak, gimana kabarnya? Tumben ya kita dapat jaga malam," kata Mardika pada Sutoyo. "Mboh, aku nggak ngerti juga," jawab Sutoyo pada Mardika. Saat itu sudah menunjukkan pukul 19 malam. Pada kala itu, sebuah rombongan tiba di Lawang Sewu. "Punten Pak, kita mau uji nyali, sebelumnya sudah izin sama pengelola di sini," kata pimpinan rombongan itu. "Oh ya Pak, barusan saya dikabari. Makanya ini tumben saya jaga malam. Ternyata ada yang mau uji nyali toh," kata Sutoyo. "Ya Pak, maaf ganggu malam-malam gini," pimpinan rombongan itu. Setelah itu rekan Sutoyo, Mardika, mengantarkan mereka semua ke lokasi uji nyali. Sedangkan Sutoyo berjaga di pos depan. Sebelumnya juga, Sutoyo diingatkan oleh istrinya agar selalu berdoa. Ya, siapa tahu akan ada kejadian janggal dalam pekerjaannya saat ini. Sedangkan di sisi lain, Mardika menuntun mereka ke sebuah lorong yang akan membawa mereka keluar ruang bawah tanah. Mardika hanya menuntun mereka sampai ujung lorong, sedangkan ia mengaku bahwa saat itu ia tidak berani ke ruang bawah tanah saat malam hari. Kala itu juga, pimpinan rombongan itu yang mengantarkan mereka ke bawah. Ia mengaku di salah satu timnya ada yang merupakan tour guide. Sementara itu, Mardika berpatroli seperti biasanya. Kala itu ia berada di lantai 2. Sayup-sayup, telinganya mendengar ada suara rintihan perempuan. Namun saat itu, ia takut dan segera kembali. Belum sempat ia pergi jauh dari ujung lorong, ada sosok wanita berbaju putih berdiri menatap dirinya. Dalam sekali kedip mata, tiba-tiba wajah wanita itu mendekat ke depan wajahnya. Kemudian menatap tajam dirinya dengan tatapan pucat dan juga kosong. Mardika menuturkan wajahnya sangat menyeramkan dan membuat ia takut. Seketika, Mardika hanya berdoa dan segera memejamkan mata. Ia berlari sekuat tenaga menuju Sutoyo di pos depan. Pak, ngeri aku, di atas tadi ada perempuan, Pak," ucapnya panik. "Alah, kamu tuh percaya aja sama gituan. Nggak ada kayak gituan tuh," kata Sutoyo. Baru ia selesai bicara, rombongan uji nyali tadi pontang-panting. Sementara 3 orang diantaranya pingsan. Sutoyo yang terkejut segera menangani mereka. Ia sangat takut jika ada kejadian lainnya di luar nalar. "Pak, ini kenapa pada pingsan begini ya? Ada apa ya?" tanya Sutoyo panik. "Tadi di dalam ada hantu penjajah, noni Belanda, dan genderuwo. Rame Pak, rame," kata orang itu. "Tuh kan bener Pak yang saya lihat," ujar Mardika panik. Seketika, suasana malam yang menjadi hening pecah karena kejadian mistis tersebut. Mulai saat itu, Lawang Sewu menjadi semakin ramai untuk dijadikan lokasi uji nyali. Ada beberapa stasiun televisi yang berkunjung untuk membuat acara uji nyali, namun tak jarang mereka malah mendapatkan kesialan, entah bertemu atau mendengar makhluk halus, atau juga ada beberapa yang dari mereka yang dirasuki oleh penunggu di sana. Pernah juga dikabarkan seorang peserta uji nyali harus rela menjadi gila karena ia diserang makhluk halus penunggu Lawang Sewu. Kini Lawang Sewu hanya difungsikan dan dibuka pada siang hari, sedangkan malam hari ditutup. Bahkan tidak boleh ada petugas yang berpatroli sekalipun. Itulah kisah Pak Sutoyo dan Mardika saat berjaga malam di Lawang Sewu. Jika kalian memiliki kisah horor lainnya, kalian bisa tulis saran kalian di kolom komentar. Apabila kalian suka konten ini, kalian bisa like di bawah. Jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur, karena siapa tahu ada yang menemani kalian.